Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Pertama, teman sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih berikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga di salah satu masjid dalam rangka melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah alhamdulillah sudah selesai dan dilanjutkan dengan memperingati nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran tepatnya pada malam hari ini, malam yang ke-17 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kemudian salawat dan salam tauluk-taulukannya kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami sama-sama hormati Bapak pengurus masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam kami, yaitunya Bapak Ustaz Mustaqim SPDI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ustaz kita, insyaallah Bapak Ustaz Nur Rahman LC MPDI. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di masjid kita ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslim dan kaum muslimat yang hadir pada malam ini, semoga semuanya diberi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, sebelum acara kita mulai, izinkanlah kami menyampaikan sedikit sepatah kata atau dua kata yang mewakili dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi membantu tadi kami berbuka bersama. Alhamdulillah, setelah itu kita langsung makan bersama. Alhamdulillah berjalan yang lancar, dan juga pendahulu kami yang ikut berpartisipasi. Alhamdulillah semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membawa makanan untuk kita berbuka puasa, baik itu makan ringan dan juga nasi kotaknya. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak Ibu bawa itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya, dan juga diberikan rezeki yang berkah dan selalu sehat walafiat hidayahnya sampai di akhir Ramadan pada tahun ini. Kemudian pada malam ini kami membacakan acara kita. Yang pertama, pembukaan dianggap telah berlangsung. Kemudian yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Anda Dodi Fernando. Yang ketiga, ceramah agama atau tausiah tentang nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Kemudian yang keempat, pemberian santunan anak yatim kita. Dan yang kelima, penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah SWT, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kepada masuk acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Dodi Fernando. Kepada Dodi dipersilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Anda Dodi Fernando yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan kita bersama. Semoga yang membaca dan Bapak Ibu mendengarkannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian keempat, yang ketiga, acara inti kita yaitu ceramah atau tausiah agama tentang memperingati nuzul Al-Quran oleh Bapak Ustaz kita yaitu Bapak Ustaz Nur Rahman LC NTDI. Waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tarawih sudah cepat, kenapa tidak semangat?
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat ini mama yang hadir pada malam hari ini di masjid kita ini, Bapak Ibu, pemuda dan pemudi sekalian, semoga kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita memuji Allah, mengatakan dengan hati yang setulus-tulusnya, alhamdulillah, semua pujian itu lillah, milik Allah. Semua yang ada kita rasakan saat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya kita hari ini baik, kebaikan itu dari Allah. Seandainya kita saat ini dipuji orang, sebenarnya orang itu memuji Allah, karena yang dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memuji Allah malam hari ini? Karena malam hari ini adalah malam-malam yang penuh sejarah. Di bulan suci Ramadan, malam 17. Malam hari ini mengandung sejarah yang sangat amat berharga bagi kita umat Islam. Saat itu Nabi tidak tidur semalam hari ini penuh. Padahal besok pagi Nabi harus berperang melawan kafir Quraisy. 313 orang Islam melawan 1000 orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang 1000 itu Bapak, perlengkapan perangnya penuh dan lengkap. Setiap hari menyembelih unta 9 atau 10 ekor untuk makan orang 1000. Udah pernah makan daging unta? Ibu, sudah makan daging unta? Kayaknya sudah. Kayaknya yang sudah pergi haji atau umroh. Kita pas menyembelihnya juga gak tahu. Pada malam hari ini, dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kondisi yang sangat terjepit. Diperintahkan oleh Allah untuk berperang
Kalau Nabi kita Muhammad sudah penuh dengan keyakinan berangkat, sama dengan para sahabat yang hanya 313, mau berperang melawan 1000, berarti banding berapa? 1:3. Orang kafir Quraisy yang pakai kuda 700, yang pakai unta 200, berarti hampir seluruhnya orang Quraisy tentaranya berkuda, bersenjata, pakai pedang. Orang Islam yang berkuda cuma 2. Berapa, Pak? Jumlahnya sedikit, perlengkapannya dibilang lengkap, jauh dari lengkap. Kudanya cuma 2, ontanya cuma 70. Coba bayangkan. Sehingga Ibu, Nabi berangkat dengan sahabatnya ke Badar. Ke Badar itu sebuah bukit antara Mekah dan Madinah. Berangkat ke Badar, naik ontanya berganti-ganti. 1 onta 3 orang. Umpama aku sama kawan 2 orang. Nah, setengah jam turun ganti-gantian. Nah, giliran aku naik setengah jam, turun gantian kawan. Pada malam hari ini, jadi sudah kebayang sampai Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, intuhlik al-ashir lam tu'bad fil ardh. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku dan kelompokku sekarang ini kalah, tidak akan ada yang lagi yang menyembah Engkau di bumi. Sampai segitunya doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jadi itu namanya perang Badar. Apa, Bu? Apa nama? Perang Badar Kubro. Perang Badar yang besar. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Ini yang perlu kita pertegas malam ini. Al-Quran itu, kata Allah, diturunkan Yaumal Furqan, pada hari Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Al-Furqan itu Yaumal Taqal Jam'an, pada hari bertemunya 2 pasukan, pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy. Makanya ini nanti coba Ibu, dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan pada hari Al-Furqan, pada hari bertemunya 2 pasukan, orang Islam dan orang kafir Quraisy. Berarti Al-Quran itu turun pada malam perang Badar. Apa, Bu? Kalau seandainya Al-Quran
malam perang Badar adalah malam Lailatul Qadar. Ada yang punya kesimpulan seperti itu? Kalau seandainya Quran turun pada malam Badar, berarti malam Badar malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar malam Badar, berarti malam 17 inilah malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau ini malam Lailatul Qadar, pasang doa banyak-banyak. Apa dulu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kesimpulan pertama ini apa itu? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan. Apa itu? Pada hari berperangnya umat Islam dan orang kafir Quraisy, yaitu pada perang Badar. Perang Badar terjadi malam 17 Ramadan. Berarti turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan. Kalau malam hari ini malam nuzulul Quran, berarti malam ini adalah Lailatul. Nyambungnya Bu. Makanya sudah bersenang-senanglah malam hari ini. Insya Allah sholat tarawih kita seperti tarawih 1000 bulan. Ke masjid kita malam hari ini seperti 1000 bulan. Amin. Banyak-banyaklah berdoa juga, bila perlu nggak usah tidur malam ini. Setuju? Wah, ini yang nggak banyak setuju. Makanya pengurus masjid kita sekarang membuat acara nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Iya kan? Malam hari ini memperingati apa? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa artinya? Turunnya Al-Quran. Benar tidak Al-Quran turun pada 17 Ramadan? Ini saya kasih dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Quran memang pertama kali diturunkan oleh Allah pada hari peperangan Badar. Peperangan Badar, sepakat para ulama ahli sejarah, terjadi 17 Ramadan. Berarti kalau begitu Al-Quran turunnya 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan tempat turunnya Al-Quran, berarti 17 Ramadan Lailatul Qadar. Dalilnya mana? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Makanya pendapat ulama yang kuat mengatakan nuzulul Quran malam 17 Ramadan.
Tapi maksudnya apa Ibu? Turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Padahal Al-Quran kan turunnya apa nama Bu? Turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Iya tidak? Yang dimaksud malam hari ini nuzulul Quran itu turun Al-Quran, turun yang mana? Makanya dalam kitab Usuluddin, dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan bahwa Al-Quran atau dalam ulumul Quran, Al-Quran itu turun 2 kali. Apa Bu? Al-Quran itu turunnya berapa kali? 2 kali. Mana yang pertama turunnya sekaligus, turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau alam malakut, itu turunnya sekaligus dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit dunia atau langit pertama. Itulah yang dimaksud oleh para ulama turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya yang sekaligus itu. Turunnya Al-Quran yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit pertama atau alam malakut, menuju turunnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru turunnya munajjaman, mufarraqan, turunnya berangsur-angsur. Paham Bapak Ibu? Jadi turunnya Al-Quran itu 2 kali. Turunnya langsung dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas terakhir, sekali turunnya. Itu malam apa? Itulah yang dimaksud turunnya pada malam Lailatul Qadar. Turunnya sekaligus. Ceritanya tuh Pak, wah, itu harus mengkaji ilmu tauhid lagi. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Perkataannya Allah yang hakikatnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam Allah itulah ilmunya Allah. Lalu diperintahlah malaikat Jibril menulis. Setelah ditulis oleh malaikat Jibril, tulisan itu yang berhuruf, yang bersuara ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau alamul malakut. Nyok alam itu ada berapa Pak? Bu, nyok alam ada berapa? Kalau tengok Trans 7 ada acara dunia lain. Yang alam itu ada berapa? Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu alam yang nampak ini, kok namanya Bu? Alam syahadah. Alam yang bisa nampak. Apa Bu? Alamus syahadah, atau disebut alamul mulki. Apa Bu? Yang bisa ditengok
Itulah alam kita. Termasuk juga alamnya jin. Apa Bu? Alam kita ini namanya alamul mulki. Termasuk juga alam jin. Makanya jin itu masih sealam sama kita, tapi cuma dimensinya yang berbeda. Makanya besok Bapak Ibu kalau suka suka ibadah lalu katanya nampak jin, itu belum hebat karena masih sama alamnya dengan kita. Yang berbeda itu, yang naik sedikit, ada alamul malakut. Apa Bu? Alamul malakut. Ini alamnya malaikat. Dalam kitab ada disebut yang alam malakut ini dari langit pertama sampai langit ketujuh. Ini namanya alamul malakut. Makanya di atasnya alamul malakut ada alam jabarut. Waduh, ini alam apa lagi? Kita sudah lupa, Bu. Kita sudah lupa dengan alam-alam jabarut, alam malakut sudah lupa. Karena roh kita sudah terlalu lama di badan ini. Yang ingat apa? Hanya makan, minum, dan enak-enak saja. Kalau buka, pertama kali azan, langsung yang dikejar apa? STK. Rasanya sudah gak sabar lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, di atasnya alam jabarut, kata para ulama, ada yang namanya alamul lahud, alamnya Tuhan. Disitulah turunnya Al-Quran dari alamul lahud menuju alamul malakut. Ini yang dikatakan para ulama, turunnya Al-Quran sekaligus. Dari alam malakut ini nanti turun kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya secara berangsur-angsur. Nah, contohnya ada orang yang bertanya, bagaimana kalau perempuan keluar darah haid? Bagaimana awak berhubungan sama perempuan yang sedang bocor? Ya Bu, yang sedang datang bulan. Turunlah ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna. Seterusnya. Jadi turunnya berangsur-angsur dari alamul malakut menuju alam syahadat, alamnya kita ini. Ada lagi yang bertanya, apa? Orang kafir bertanya sama Nabi, "Hai Muhammad, Tuhan engkau tuh terbuat dari apa?" Nah, tuh. Ada orang kafir Quraisy bertanya, "Muhammad, Tuhan engkau itu terbuat dari apa? Dari emaskah? Dari perakkah? Dari perunggu?" Turunlah ayat Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Begitu juga turunnya qul huwallahu Allahus samad. Dijawab oleh Al-Quran.
Ada lagi orang kafir Quraisy bertanya sama Nabi, "Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, kita berdamai sajalah Muhammad. Hari itu kami menyembah Tuhan engkau. Besok pagi engkau menyembah Tuhan kami. Mengajak damainya, deklah kalah langkah." Setiap hari umat Nabi Muhammad semakin banyak, imannya semakin kuat. Orang kafir Quraisy sudah nggak tahu lagi caranya gimana. Maka turunlah Al-Quran. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud sampai lakum dinukum waliyadin. Itu yang seperti itu, Bu, turunnya Al-Quran secara berserakan, maksudnya berangsur-angsur sesuai kebutuhan Nabi selama 23 tahun. Berapa ya? 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu turunnya Al-Quran dari alam malakut, dari Baitul Izzah menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turunnya Al-Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar, itu turunnya Al-Quran dari alamul lahut, alamnya Tuhan, menuju alamul malakut Baitul Izzah, turunnya daf'atan wahidah, turunnya sekali bus dari awal sampai akhir. Ya Bu? Oh itu. Jadi kalau kita mengikut pendapat ulama ini, malam hari ini berarti malam Lailatul Qadar. Amin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Cita-cita kita disampaikan oleh Allah. Semoga kita semua yang hadir menjadi orang mulia, yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Masalah Lailatul Qadar, nuzulul Quran begitu. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, malam hari ini ada pahlawan Islam yang sangat berjasa, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, adalah pahlawan Badar. Apa? Para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Ada berapa Bapak Ibu? 313 orang. Kalau kita yang ada pada saat itu nggak tahu kondisi kita seperti apa. Dalam kitab sejarah Bu, Nabi Muhammad keluar dari Madinah tanggal 8 Ramadan dengan jumlah 313. Yang pertamanya sebenarnya Bu, kenapa kok Nabi Muhammad keluarnya dengan sedikit sahabatnya? Peralatannya juga kurang, karena sebenarnya tujuan pertama tidaklah perang. Tujuan pertama apa? Tujuan pertama hanya untuk mencegah kafilah dagang orang Quraisy yang pulang dari negeri Syam membawa 350.000 dinar. Berapa itu? 1 dinar 4 gram.
Kalau 350.000 berapa? Itu bukan perdagangan kecil. Nabi Muhammad mau merebut harta orang-orang Islam yang dulu ketika sedang hijrah ke Madinah ditinggalkan begitu saja. Maka Nabi ingin merebut harta mereka itu untuk bekal hidup dan dakwah di Madinah. Tiba-tiba kafilah dagang yang dari Syam itu pulang. Nabi belum keluar, sudah tahu pimpinannya siapa? Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan mengirim orang meminta bantuan kafir Quraisy untuk melawan Nabi Muhammad. Makanya dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Tetapi Allah menginginkan orang Islam berperang dengan orang kafir Quraisy. Itulah mulai diizinkannya Nabi berperang. Bapak Ibu, Islam itu bukan agama yang suka perang. Perangnya orang Islam untuk mempertahankan diri, merebut hak yang direbut oleh orang kafir. Seandainya selama ini orang Islam tidak dimusuhi, maka Nabi dan Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk berperang. Tetapi kenapa diizinkan perang Badar? Karena untuk merebut harta orang-orang Islam yang sudah direbut oleh orang kafir Quraisy. Maka dari itu, ini barangkali bisa kita kaji. Jadi perang Badar ini sudah dikaji mulai dari sejarahnya, mulai dari strategi perangnya oleh para ahli sejarah, bahkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia. Di mana sebenarnya kekuatan Nabi kok bisa menang perang Badar? Tidak bisa selesai hanya malam hari ini, karena malam hari ini kita hanya memperingati, semoga menjadi iktibar kita bersama pada bulan Ramadan malam 17. Yang kita harus perkuat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu, ini hayalan saja. Kalau Bapak Ibu yang punya sawit berhektar-hektar di mana ya? Di dekat Bukit Suligi, Pak. Sedang sendiri di sawitan, tiba-tiba muncul binatang buas. Apa yang harus kita lakukan? Coba. Atau saya contohnya, saya orang tua kan disiasat. Sering pulang malam saya, biasanya jam 9 malam. Gak ada teman sendiri pun pulang. Karena demi orang tua. Seandainya tiba-tiba di jalan datang orang jahat, apa yang harus kita lakukan? Pegang pistol lalu umpama. Maka dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tiba-tiba menemui musuh, makanya kemarin di Pekanbaru kan ada begal, yang begalnya malah keduluan mati oleh yang dibegal. Tapi
Yang sangat lucunya, yang dibegal malah masuk penjara. Yang dibegal, yang mati kawan-kawannya malah lepas. Ini bagaimana? Saya sempat berkomunikasi dengan salah satu kawan pengacara di Pekanbaru. Dalilnya begini. Yang jelas dalam Al-Quran, kalau seperti itu berarti kita membela. Jangan tunggu orang itu mau nyerang duluan. Maka ini hukum yang perlu diperbaiki menurut saya ke depannya. Masa orang yang membela diri, dia yang harus masuk penjara. Al-Quran mengatakan petunjuknya, jika kamu menemui musuh tiba-tiba, apa namanya tadi? Laqitum fi'atan fahbutu. Kira-kira iman kita kuat enggak? Apa? Untuk tetap teguh. Santai saja. Kira-kira bisa enggak itu? Atau jangan-jangan malah ibu sudah menginjil duluan, celananya basah karena keluar pipis tanpa sadar. Fasbutu, maka tetaplah kamu kokohkan iman. Wadkurullaha, dan ingatlah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan beruntung. Maka saat-saat ini sekalian Bapak Ibu, tidak ada lagi yang kita harus kita kuatkan kecuali keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap keadaan iman kita kepada Allah semoga selalu diberi kekuatan. Amin. Karena apa? Kalau kita sudah menggantungkan diri pada Allah, kita lemah tapi Allah kuat. Kita ngantuk, Allah jangankan ngantuk, tidur pun tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Terus terang, saya sangat terkesan ketika membaca sejarah Perang Badar dengan seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Sa'ad ibnu Mu'adz, kepala suku kabilah Aus di Madinah. Ketika mau perang, beliaulah yang menguatkan hati Nabi. Ya Rasulullah, qad amanna bika wa saddaqnaka wa a'tainaka ala dzalika uhudana. Ya Rasulullah, kami sudah terlanjur beriman kepadamu. Janji setia kami sudah kami ucapkan kepadamu. Kemanapun kamu pergi, kami akan selalu ada di sisimu. Kalau seandainya perang mau melalui bara api, engkau selami, kami akan ikut bersamamu. Ini yang membuat Nabi senang saat itu. Maka Nabi sebelum perang Badar wajahnya seperti bulan, saking senang karena berseri-seri karena mendengar jawaban dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam umur 30 tahun, meninggal umur 36 tahun. Tetapi ketika meninggal, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Hari ini Muhammad, ada sahabatmu yang meninggal. Sekarang malaikat di Arsy sudah geger. Tiang-tiang Arsy bergetar karena meninggalnya sahabatmu ini. Siapa itu? Sa'd bin Mu'adz. Hanya Islam 6 tahun.
Islamnya sudah bisa menggegerkan arsy. Kita sudah Islam berapa tahun? Yang geger paling istri karena lambat gaji. Ya Bu, ya. Tapi bagaimanapun juga kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah sudah diberi keimanan. Semoga semakin hari keimanan kita semakin kokoh. Pas nanti kita mati dalam kondisi syahid, diridhoi dan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sampai di sini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara keempat yaitu pemberian santunan anak yatim. Kami langsung saja, anak yatim kita ada 10 orang. Nanti nama yang disebut tolong maju ke depan. Yang pertama Nur Hasanah. Yang kedua Ramadan. Yang ketiga Tubes. Yang keempat Faris. Yang kelima Rian. Yang keenam Gisa. Yang ketujuh Ronil. Yang kedelapan Yuyun. Kesembilan Nabila. Dan ke-10 anak dari bapak almarhum kita yaitu Desro, tinggalnya di Pasir Manggaraya. Ya Pak Ji? Berarti yang hadir cuma 6 orang. Untuk pemberiannya kami mintakan untuk yang laki-laki Bapak Haji Yulisman, kami persilakan. Terima kasih banyak kepada Pak Yulisman telah memberikan santunan yatim. Kemudian untuk yang perempuan kami mintakan kepada Bapak Haji Yulhanafi. Pak Haji, tolong Pak Haji. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Haji Yulhanafi telah memberikan santunannya. Kemudian untuk anak-anak lagi, anak yatim kami mohon kembali ke tempat. Dan semoga uang itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk yang wanita. Kalau mukenanya sudah rusak, belikan yang baru, dan yang laki-laki belikan pakaian untuk sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya penutup, kami semoga untuk acara mungkin banyak kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.